Baik, berikut soalnya. 1. Jika harga suatu barang di atas harga keseimbangan ceteris paribus, maka A. Kurva permintaan barang bergeser ke kanan. B. Kurva permintaan barang bergeser ke kiri. C. Kurva penawaran barang bergeser ke kiri. D. Akan terjadi kelebihan penawaran. E. Akan terjadi kelebihan permintaan. Yaitu di sini jawabannya yaitu adalah C. Kurva penawaran barang bergeser ke kiri. Karena kenapa? Karena jika harga suatu barang di atas harga keseimbangan, maka akan meningkat penawaran dan menurunkan permintaan sehingga terjadi kelebihan penawaran. Baik, nomor 2 yaitu berikut adalah ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi kecuali A. Merupakan kumpulan orang-orang. B. Berdasarkan kekeluargaan. C. Pemiliknya adalah seluruh anggota masyarakat. D. Anggotanya bersifat sukarela. E. Tujuannya untuk kepentingan anggota. Baik, di sini adalah jawabannya C. Pemiliknya adalah seluruh anggota masyarakat. Karena kenapa? Karena koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan seperti pada badan usaha lainnya. B. Beranggotakan orang seorang mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri kumpulan orang, bukan kumpulan modal. C. Beranggotakan badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih besar atau luas. D. Kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. D. E. Gerakan ekonomi rakyat, artinya bahwa koperasi mengembangkan ekonomi rakyat banyak dan merupakan soko guru dalam ekonomi kerakyatan. F. Asas kekeluargaan, berarti bahwa koperasi mengedepankan setia kawan dan kesadaran pribadi, sekaligus bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baik, nomor 3. Ketika penerimaan rata-rata AR lebih rendah daripada biaya rata-rata AC, produsen pada pasar persaingan sempurna akan memperoleh laba, sebab pada pasar persaingan sempurna harga barang sama dengan penerimaan rata-rata AR tapi lebih tinggi daripada penerimaan marginal MR. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan benar. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Baik, di sini jawabannya adalah E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Karena kenapa? Karena gerai keseimbangan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang menunjukkan kerugian minimum. Keterangan 1. Kurva permintaan sama atau berimpit dengan kurva harga P, HR, dan MR. 2. Harga pasar berbentuk saat MC memotong MR yaitu setinggi OP. 3. Kurva AC berada di atas kurva AR dan MR. 4. Kerugian minimum sebesar PP2C dengan jumlah output OB dan harga OP. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum biaya produksi terendah. Baik, soal selanjutnya itu nomor 4. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebab peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva peningkatan agregat ke kiri dan mendorong meningkatnya angka inflasi. Jawaban yaitu A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan benar. D. Jika pernyataan salah dan alasan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Baik, di sini jawabannya adalah C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. Karena apa? Karena peningkatan pengeluaran pemerintah sering disebut
dengan kebijakan fiskal ekspansif, artinya kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara, sehingga meningkatkan investasi dan menciptakan suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan tenaga kerja yang tinggi atau penuh tanpa inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan dan memuaskan. Kebijakan fiskal ekspansif bertumbuh yang memuaskan. Tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat, untuk menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, dan untuk menggairahkan investasi dan produksi sehingga perekonomian terhindar dari ancaman resesi. Baik, soal selanjutnya, melemahnya nilai rupiah terhadap nilai mata uang asing Katrius Paribus akan berdampak pada pelemahan perdagangan internasional Indonesia. 1. Penurunnya daya saing komoditas ekspor Indonesia. 2. Peningkatan pengangguran di Indonesia. 3. Peningkatan pendapatan nasional, yaitu A. jika 1, 2, dan 3 yang benar, B. jika 1 dan 2 yang benar, C. jika 2 dan 4 yang benar, D. jika hanya 4 saja yang benar, E. jika semua yang benar. Maka jawabannya di sini adalah D, yaitu jika hanya 4 yang benar. Karena kenapa? Karena melemahnya nilai rupiah terhadap nilai mata uang asing berarti terjadi depresiasi sehingga harga barang menjadi lebih murah jika dipandang dari negara asing dan dapat meningkatkan daya saing produksi ekspor. Kondisi ini berdampak pada peningkatan ekspor dan neraca perdagangan menjadi surplus serta peningkatan pendapatan nasional. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there